di beberapa titik itu karena mix traffic. Ya baik, jadi untuk rekayasa manajemen dan rekayasa lalu lintas di Bundaran Hotel Indonesia, hasil evaluasi kami selama 1 minggu kemarin pelaksanaannya itu cukup efektif, di mana terjadi peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan dari utara ke selatan, dan tim saat ini pun sedang melakukan evaluasi terkait dengan pergerakan di kawasan Bundaran HI. Dan mencermati hal ini, tentu uji coba kedua ini mulai tetap dilaksanakan hari ini sampai dengan seminggu ke depan, dan terus dilakukan evaluasi. Berarti ganjil genap nggak Jamnya sama, jamnya 16.00 sampai dengan 21.00. Uji cobanya Pak. Ya. Kecenderungan sore itu lebih macet pada itu. Pada saat sore hari, pergerakan membelok dari arah Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan Imam Bonjol itu sangat tinggi. Oleh sebab itu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa larangan pergerakan belok kanan dari Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Bundaran HI. Nah, setelah dilakukan itu terjadi peningkatan kecepatan saat ini sekitar 6%, dari 29 menjadi 30 sekian something untuk kecepatan di sore hari. Bahkan dengan proporsi ini kecepatannya itu merata. Jadi sejak pukul 4 sampai dengan pukul 21 bahkan setelahnya itu konstan. Artinya pergerakan membelok tadi yang mempengaruhi kecepatan menerus dari arah MH Tamrin masuk ke Jalan Sudirman itu terminimalisir. dari hasil evaluasi itu efektif? Apakah ada rencana untuk perluasan atau pembatasan lalu di titik-titik lain? Tentu untuk evaluasi yang kami lakukan tidak berdiri sendiri di Bundaran HI, tetapi secara kawasan ini terus dilakukan monitoring dan pemantauan situasi dan kondisi trafiknya, yang itu juga akan mempengaruhi hasil evaluasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu untuk uji cobanya kami perpanjang seminggu ke depan sambil melihat ekses ataupun dampak dari manajemen dan rekayasa lalu lintas di simpang Bundaran HI itu terhadap simpang-simpang lain ataupun jaringan jalan yang paralel dengan itu. Contohnya paralel dengan itu ada yang dari Rasuna Said, Kuningan, kemudian ada juga yang di kawasan Mas Mansur dan seterusnya. Ini terus kita lakukan evaluasi. Sampai saat ini untuk keseluruhannya itu cukup efektif, bahkan dengan meningkatnya kecepatan lalu lintas itu volume lalu lintas yang melintasi kendaraan tersebut itu malah meningkat. Artinya kecepatan di sana meningkat, juga alternatif masyarakat untuk melakukan mobilitas semakin tinggi. Pak, berarti warga ini pada beli mobil baru ya Pak ya? Kan ganjil genap nih, tapi volumenya makin tinggi. Berdasarkan data yang kami himpun dari rekan-rekan di Lantas Polda, memang selama 2 tahun terakhir 2020-2021 ada penambahan jumlah kendaraan yang signifikan. Untuk roda 2 lebih kurang 640.000, sementara untuk roda 4 ada perubahan sekitar 64.000 sekian. Dapat 0% bunga kemarin ya Pak ya? Nah itu Pajak 0% pembelian mobil kemarin. itu saya belum tahu dampaknya seperti apa, tapi prinsipnya karena ada penambahan jumlah kendaraan, maka tentu kita juga harus meningkatkan upaya-upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jakarta, sehingga mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan